Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode Al-Fikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-26. Insyaallah kita akan membahas ayat yang terakhir, ayat yang kelima dari surat Al-Lahab, dan kaidah yang ke-26 tentang syibhul jumlah. Kita awali kajian kita dengan murajaah materi al-dzikri level yang pertama pada bagian zikir sesudah sholat, dan artinya pada halaman 8. Kita baca bersama-sama. Wahid, itsna, tsalatsa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau Maha memberi keselamatan dan dari keselamatan, Maha berkah Engkau, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sembahan dan berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujiannya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang mampu mengenai apa yang Kau beri, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Kau hambanya, serta kedudukan yang dimiliki seseorang tidak berguna baginya dari siksa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Baginya seluruh kenikmatan dan baginya keutamaan serta baginya bagian yang baik. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kami memberikan agama meskipun orang-orang kafir membencinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit tambahan sesuai yang pernah kita sampaikan bahwa metode ini diambil dari pengalaman belajar kami ketika kecil. Dulu waktu kami kecil sudah biasa anak-anak kecil, anak-anak SD, bahkan sampai orang-orang tua berkumpul di musola, di masjid, membaca zikir sehari-hari, mulai dari persolatan, kemudian zikir sesudahnya, doa-doa, serta surat-surat pendek dengan menggunakan arti bahasa Jawa. Pada waktu itu kelas 5 SD kami sudah hafal seluruhnya dari 4 materi tersebut. Kemudian baru bertemu dengan pelajaran bahasa Arab di Masjid Sindon, itu kelas 2 SMA. Sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab. Tapi ketika kami rasakan setelah memiliki hafalan dari zikir sehari-hari dan artinya, ternyata ketika belajar bahasa Arab menjadi sangat mudah. Maka dari itu kami mengambil metode ini, dari menghafal zikir sehari-hari beserta artinya. Dari situ nanti akan didapatkan kemudahan di dalam belajar bahasa Arab, karena dari zikir sehari-hari setidaknya kita sudah mendapatkan hafalan kosakata kurang lebih 300 beserta artinya. Maka dan kosakata tersebut tiap hari kita baca sehingga mudah diingat dan sulit dilupakan, yaitu harapan kita. Bagi yang belum hafal zikir-zikir sehari-hari seperti yang sebagaimana ada dalam awal buku ini, maka tidak masalah ya, sambil kita belajar, insya Allah nanti lama-kelamaan ya, setahun atau mungkin 2 tahun, insya Allah hafal sendiri. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita murojaah materi pekan lalu di Arab ayat yang keempat dari surat Al-Masad pada halaman 80. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya membawa batu bara. Kemudian kita baca i'rabnya. Wa imra'atuhu al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'alal fathi. Imra'atu ismun ma'tufun 'ala dhamiril
muqtadirun yaslahuwa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf wal ha'u dhamirun jarrin muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahallin jarrin mudhafun ilaihi. Hammalata halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Al-haqqi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Dari ayat tersebut kita mengambil faidah dari kata hammalata. Kata hammalata termasuk di antara contoh yang menggunakan kata yang menggunakan pola atau wazan fa'al, hammal. Kalau perempuan hammalah tambah tak mardhuthah. Contoh-contoh yang lainnya seperti ghaffar. Kemudian contoh yang lainnya kemarin kita ambilkan dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an, ada dalam surat Al-Qalam komplit. Di sana dari ayat 10 sampai 12 ada beberapa contoh. Ada halafun, hammazun, masya'un, manna'un. Semuanya menggunakan wazan fa'al. Ketika sebuah kata dalam bahasa Arab menggunakan pola atau bentuk fa'al, maka menunjukkan arti sering atau banyak, menunjukkan makna superlatif, paling atau lebih atau banyak. Kalau ghafir yang mengampuni, kalau ghaffar yang maha pengampun. Berikutnya kita lanjutkan pelajaran baru, ayat yang terakhir, ayat yang kelima dari surat Al-Lahab pada halaman 82. Saya baca. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabuk. Di lehernya ada tali dari sabuk. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabuk. Di lehernya ada tali dari sabuk. Selanjutnya kita baca ayat ini menggunakan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Fi ya mad tabi'i harakatan. Silakan. Fi ya mad tabi'i harakatan. Fi ji ya mad tabi'i harakatan. Ji ya mad tabi'i harakatan. Ji alif mad tabi'i harakatan. Alif mad tabi'i harakatan. Jidha fi jidha haba sakinah muqalqalah. Haba sakinah muqalqalah. Hab lam tanwin bidhammi mudgham. Lam tanwin bidhammi mudgham. Fil mimil maksura. Fil mimil maksura. Bigunnah harakatain. Bigunnah harakatain. Hablum minun sakinah mudghamah. Minun sakinah mudghamah. Fil mimil maftuhah. Fil mimil maftuhah. Bigunnah harakatain. Bigunnah harakatain. Mimma masa dal sakinah muqalqalah.
hal sakinah muqaqalah indal waqfi indal waqfi masad fi jidiha hablum min masad fi jidiha hablum min masad. Berikutnya kita sampaikan tafsir ringkas dari ayat ini, ayat yang terakhir dari surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi jidiha hablum mim masad, yang artinya di lehernya, yaitu di leher Ummu Jamil istri dari Abu Lahab, ada tali dari sabut yang dipintal. Maknanya lehernya diikat dengan tali yang sangat keras. Lehernya diikat dengan tali yang sangat keras. Diikat pada leher itu saja sudah sakit, ditambah ini talinya bukan tali yang halus, tali yang keras. Kemudian dengan tali tersebut dia akan dilemparkan ke dalam api jahanam, neraka jahanam, hingga sampai ke dasarnya. Dengan tali tersebut yang diikatkan pada lehernya, tali yang sangat kasar, keras, dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam sampai pada dasar nerakanya. Ini semua dari kandungan dari surat Al-Lahab menunjukkan ayat atau tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menunjukkan tanda atau ayat atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini diturunkan pada saat Abu Lahab dan istrinya masih hidup, namun sudah dikatakan oleh Allah masuk neraka. Berarti, dan demikianlah yang terjadi, mereka berdua suami istri sampai mati tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini membuktikan bahwa Allah itu maha mengetahui perkara yang gaib. Allah maha mengetahui perkara yang gaib. Ketika masih hidup dikatakan bahwa mereka berdua masuk ke dalam neraka, memang betul. Demikianlah yang terjadi, mereka sampai mati tidak mau beriman. Ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui hal yang gaib. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita lanjutkan dengan membaca Iqra ayat ini. Fi, silakan. Fi harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni jidiha ismun majrurun bifi wa 'alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhaf al-ha'u dhamiru jarrin muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi wal jarru wal majruru fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Saya ulangi dari awal tadi. Fi merupakan huruf jar mabni dengan sukun, yaitu pada huruf ya, fi. Kemudian jidiha terdiri dari dua kata, jidi dan ha. Jidi merupakan isim majrur disebabkan oleh huruf jar fi, tanda jarnya yaitu kasrah, jidi. Kata jidi juga berbentuk sebagai mudhaf sehingga tidak boleh ditanwin. Sedangkan ha merupakan dhamir muttasil mabni dengan sukun, ha pada alif, menduduki posisi jar sebagai mudhaf ilaihi. Kata jidiha dalam bahasa Arab disebut dengan
susunan jar majrur. Kata jidiha dalam bahasa Arab disebut dengan susunan jar majrur. Ini nanti yang akan kita bahas pada kaidah ke-26. Disebut dengan syibhul jumlah. Menduduki posisi rofa sebagai khobar muqaddam. Kalau biasanya kita dengar atau yang pernah kita pelajari di kaidah sebelumnya, khobar itu di belakang. Yang ini tidak. Khobarnya di depan. Namanya khobar muqaddam. Dalam bahasa Indonesia ada kata muqaddimah. Muqaddimah itu pasti di depan. Muqaddimah artinya pendahuluan atau pembukaan. Dinamakan khobar muqaddam artinya khobar yang diawalkan atau didahulukan. Kemudian berikutnya hablun. Hablun Mubtada'un mu'akhkharun. mubtada'un Marfu'un marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. ad-dhammatu. Hablun merupakan mubtada, muakhkhar yang diakhirkan. Muqaddam namanya muakhkhar. Kata ini sering digunakan dalam bahasa Arab. Marfu'un hukumnya marfu', tanda rafa'nya yaitu dhammah, hablun. Berikutnya min harfu jarrin harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni. mabniun ala sukuni. Min merupakan huruf jar mabni dengan sukun. Kalau kita perhatikan i'rab seperti ini, min, fi, i'rabnya sama dan selalu berulang karena huruf jar itu selalu digunakan dalam kalimat bahasa Arab atau sering digunakan dalam bahasa Arab. Kalau kita ingin mencari contoh kalimat dalam Al-Quran yang menggunakan huruf jar, maka kita akan mendapatkan ya, hasil yang sangat banyak, hasil pencarian yang sangat banyak ya, ada min, ada fi yang sudah kita pelajari. I'rabnya antara min dan fi juga sama, harfu jarrin mabniyun 'ala sukun. Jadi ketika bertemu huruf jar nanti kita akan terbiasa hafal i'rabnya seperti ini, harfu jarrin, huruf jar, mabniyun, mabni tidak berubah harakat akhirnya, 'ala sukun yaitu sukun, min, fi. Masadin ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasratu wal jarru wal majruru fi mahalli raf'in na'tun li hablin. Masadin merupakan isim majrur disebabkan oleh min, tanda jarnya yaitu kasrah, masadin. Wal jarru wal majrur, pola jar dan majrur pada kata mim masadin menduduki posisi rafa sebagai sifat untuk kata hablun. Saudara-saudara yang dirahmati rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan bahas kaidah ke-26 diambil dari kata jidiha atau fi jidiha yang merupakan syibhul jumlah. Judulnya khobar yang berupa syibhul jumlah, menyerupai kalimat. Kalau biasanya kita belajar bahasa Arab dari tingkat dasar atau tingkat paling mudah, namanya khobar itu cukup satu. Misalnya al-masjidu kabirun, al-masjidu mubtada, kabirun besar, khobar. Itu sudah kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Tetapi khobar itu tidak mesti satu. Khobar itu tidak mesti satu seperti dalam ayat ini. Fi jidiha itu khobar, satu rangkaian. Fi jidiha itu sebagai khobar. Tidak hanya satu kata, bahkan tiga kata. Fi, jidi, dan ha, tiga kata. Tiga kata ini menduduki satu posisi sebagai khobar, sehingga khobar itu tidak mesti tunggal. Khobar itu tidak mesti satu, terkadang dia lebih dari satu. Ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Khobar itu ada yang berupa syibhul jumlah.
Pada kaidah yang ketiga, kita telah mempelajari mubtada dan khobar. Khobar dapat berupa isim dhahir kalimat ataupun syibhul jumlah. Isim dhahir adalah isim yang menunjukkan sesuatu atau benda yang memiliki nama. Seluruh yang kita kenal itu semuanya termasuk isim dhahir. Sedangkan lawannya adalah isim dhamir, artinya kata ganti. Wa ma hum dan seterusnya itu disebut dengan isim dhamir. Sedangkan selain itu disebut isim dhahir. Kemudian contoh khobar berusaha isim dhahir seperti yang ada pada kaidah ketiga, contohnya Harunu muslimun. Harunu mubtada, muslimun khobar. Adapun yang berupa syibhul jumlah, contohnya Musa fil masjidi. Musa mubtada, sedangkan fil masjidi khobar. Kita perhatikan perbedaan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalau kalimat pertama khobarnya hanya satu kata, muslimun. Sedangkan pada kalimat yang kedua khobarnya terdiri dari dua kata, fil masjidi. Sebagaimana dalam ayat ini, fi jidiha. Kalau ini fil masjidi, kalau dalam ayat fi jidiha. Mana mubtadanya? Hablun. Mubtadanya di akhir. Kalau kalimat ini dalam contoh halaman 83 ini kita balik atau kita pindah posisinya, mubtadanya di akhir menjadi fil masjidi Musa. Di dalam masjid ada Musa. Musa fil masjidi, Musa berada di dalam masjid. Bisa dibolak-balik. Dinamakan syibhul jumlah. Syibhul itu artinya mirip. Syibhul itu artinya mirip. Jumlah artinya kalimat. Sehingga syibhul jumlah artinya menyerupai kalimat. Karena memiliki persamaan dengan jumlah atau kalimat. Kemiripan dalam hal bahwa ia tersusun dari dua kata atau lebih. Namun berbeda karena syibhul jumlah belum bisa memberikan makna sempurna. Seandainya kita mengatakan misalnya fil masjidi, di dalam masjid, tidak ada maksudnya. Yang di dalam masjid apa, siapa, dan seterusnya tidak ada, tidak jelas, belum sempurna maknanya. Maka itu disebut syibhul jumlah. Bukan kata, bukan kalimat, tetapi menyerupai kalimat. Bahasa Arabnya syibhul jumlah. Jadi dalam bahasa Arab ada kata, ada kalimat. Di tengah-tengah ada namanya menyerupai kalimat, disebut dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada dua macam, yaitu dzaraf mudhaf ilaih dan jar majrur. Pada ayat ini contohnya contoh dari yang jar majrur. Dzaraf mudhaf ilaih artinya keterangan waktu atau tempat ditambah pasangannya. Sedangkan jar dan majrur maksudnya adalah huruf jar ditambah dengan pasangannya. Berikutnya contoh khobar yang berupa syibhul jumlah. Bagian yang pertama yaitu dzaraf dan mudhaf ilaih. Musa amamal masjidi. Musa di depan masjid. Amamal masjidi sebagai khobar disebut atau termasuk syibhul jumlah yang merupakan mudhaf dan mudhaf ilaih. Amama itu mudhaf, keterangan tempat. Sedangkan al-masjidi mudhaf ilaih. Contoh kedua, al-haqibatu tahtal maktabi. Tas itu di bawah meja. Kata tahtal maktabi merupakan khobar yang berupa syibhul jumlah. Tahta merupakan keterangan tempat. Sedangkan al-maktabi merupakan mudhaf ilaih. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh kedua, syibhul jumlah yang berupa jar dan majrur. Al-jawwalu 'alal maktabi. HP itu di atas meja. 'Alal maktabi merupakan khobar berupa syibhul jumlah terdiri dari huruf jar dan isim majrur, disebut dengan jar majrur. Contoh kedua, Zainabu fil ghurfati.
Zainab Gitu lah. di dalam kamar. Fil ghurfati merupakan khobar, terdiri dari fi huruf jar dan al ghurfati isim majrur disebut dengan jar majrur. Ini penjelasan tentang khobar yang berupa syibhul jumlah. Kita akan memberikan sedikit tambahan keterangan supaya lebih dipahami dan bisa mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya yang sudah pernah kita bahas di jilid 1 ataupun di awal-awal dari buku ini. Kata dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalimatu. Jadi al-kalimatu itu bahasa Arab artinya bukan kalimat. Ini yang pernah kita ingatkan bahwa al-kalimatu itu bahasa Arab artinya bukan kalimat tetapi kata. Dalam bahasa Arab ada 3 jenis kata. Ada huruf, harfun, ada ismun, ada fi'lun. Ada harfun, ada ismun, ada fi'lun. Kemudian kalau kalimat itu bahasa Arabnya al-jumlatu, atau kita hapus al-nya biar lebih mudah. Kalimatun artinya kata. Sedangkan kalimat bahasa Arabnya jumlatun. Kalau di tempat kita jumlatun itu artinya jumlah, ya, atau cacah dalam bahasa Jawa. Cacah. Jumlatun artinya kalimat. Jika dua kata ini salah dipahami, biasanya akan terjadi kesalahpahaman. Kalimatun dikira kalimat, sedangkan yang sebenarnya kalimat tidak diketahui. Jumlah dalam bahasa Arab ada 2 macam. Ini mengulang jilid 1. Ismiyah. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Yang kita pelajari sekarang itu adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian khobar itu bisa berupa isim mufrad atau dhahir. Kemudian bisa juga berupa kalimat atau jumlatun. Bisa juga berupa sibhul jumlah. Inilah yang menjadi pembahasan kita tentang sibhul jumlah. Sibhul jumlah ada 2 macam. Dhorob dan mudhof ilaih. Kemudian ada jar wa majrur. Pada bab yang kita pelajari kurang lebih demikian. Saya ulangi, kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimatun. Kemudian
Kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3 kelompok. Ada huruf, harfun, ada isim, ismun, ada fi'il. Selanjutnya kalimat dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya bukan kalimatun tetapi jumlatun. Jumlah dalam bahasa Arab ada 2 macam, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dua-duanya sudah kita bahas di Al-Dzikri level yang pertama. Kemudian jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Khobar bisa berupa isim ghair, bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada 2, dzaraf dan mudhof ilaih, serta jar dan majrur. Ketemunya di sini. Syibhul jumlah. Yang perlu kita pahami adalah istilah-istilah ini: kalimatun, kemudian jumlatun, kemudian mubtadaun, khobarun, dan syibhul jumlah. Kalimatun artinya kata, jumlatun artinya kalimat, mubtada artinya mubtada tidak diartikan, khobar artinya khobar tidak diartikan. Meskipun kalau dipaksakan ya kurang lebih artinya mubtada itu yang dijelaskan, sedangkan khobar yang menjelaskan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ada DM, diterangkan dan menerangkan. Kurang lebih itu makna dari mubtada. Kemudian syibhul jumlah itu secara bahasa artinya menyerupai kalimat. Ada 2 macam, dzaraf dan mudhof ilaih. Dzaraf itu keterangan tempat atau waktu, sedangkan jar majrur itu terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Kita tambahkan contoh di sini, contoh yang dzaraf dan mudhof ilaih, misalnya Muhammadun al-haqibatu, seperti ada yang terdapat pada buku al-haqibatu. Ahsan maktabi. Al-haqibatu, tahta itu di bawah. Ya. Di bawah meja. Ini artinya dzaraf, termasuk dzaraf, keterangan tempat. Dzaraf. Tas itu Makan. berada di bawah meja. Sedangkan contoh yang jar dan majrur, misalnya Muhammadun fil masjid. Dzaraf makan saja. Kalau ini huruf jar. Oh, fil masjid. Jadi yang pertama dzaraf, yang kedua huruf jar. Oh, Itu dinamakan dengan syibhul jumlah. syibhul jumlah. Kalau ada bentuk seperti ini, dzaraf dan mudhof ilaih, kemudian jar dan majrur, itu bukan kalimat, tetapi syibhul jumlah. Bukan jumlah, tetapi syibhul jumlah. Poin penting yang harus kita perhatikan adalah kita bisa membedakan mana kalimat, mana kata, mana kalimat, dan mana yang syibhul jumlah. Mana kalimatun, mana jumlatun, dan mana yang syibhul jumlah. 3 poin ini yang paling penting ya. Kita bisa membedakan kalimatun, jumlatun, dan syibhul jumlah. Kalau secara keseluruhan ini dinamakan jumlatun, kalimat. Kalau ini saja, fil masjid saja, ini termasuk syibhul jumlah. Kalau satu kata saja, ini termasuk kalimatun. Demikian. Kita harus bisa membedakan demikian. Ini poin yang perlu kita perhatikan: kalimatun, jumlatun, dan syibhul jumlah. Dan jangan khawatir bagi yang belum paham, karena orang yang belajar itu tidak instan. Terkadang
beberapa bulan atau mungkin bahkan berganti tahun baru dia sadar, oh ternyata maksudnya begini, oh ternyata maksudnya begitu. Jadi bagi yang belum paham tidak masalah, insya Allah nanti lama-kelamaan akan terbiasa dan akan mengetahui apa sebenarnya maksud dari pelajaran tersebut. Dan jumlatun. Di jilid 2 kita berkenalan dengan satu hal yang baru namanya syibhul jumlah. Kalau satu kata namanya kalimatun. Kalau beberapa kata dan maknanya sudah sempurna berarti termasuk jumlatun. Tapi kalau dua kata, hanya dua kata dan maknanya belum sempurna ketika tidak didampingi oleh kata lain, maka itu termasuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu hanya ada dua. Syibhul jumlah itu hanya ada dua. Kalau tidak keterangan tempat atau waktu, ya huruf jar. Kalau tidak diawali oleh keterangan tempat atau waktu, pasti yang kedua diawali dengan huruf jar. Itu adalah tanda dari syibhul jumlah. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini, pertemuan yang ke-26. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. I'rab pelajaran baru surat An-Nasr ayat yang pertama serta kaidah ke-27 yang berjudul isim mabni. Demikian dari kami, ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.